Haleluya. Shalom aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 24 November 2022. Sudahkah kita mengucap syukur di dalam doa kita kepada Tuhan pada pagi hari ini? Dan sudahkah kita saling menyapa dan memberi senyuman kepada saudara-saudara kita? Mari kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Angkatlah mukamu sebab penyelamatmu sudah dekat. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Wahyu 18 ayat 1 sampai dengan 2. Dilanjutkan dengan ayat 21 sampai dengan 23. Dan dilanjutkan dengan bab 19 ayat 1 sampai 3 dan ayat 9a. Serta Injil Lukas 21 ayat 20 sampai dengan 28. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus. Beberapa waktu lalu saudara, ada kepercayaan bahwa kiamat akan terjadi pada Juli 2012. Dan masih banyak saudara kepercayaan-kepercayaan yang menganggap percaya bahwa kiamat terjadi pada tahun sekian, bulan sekian. Namun saudara, nyatanya saudara, semuanya itu hanyalah isapan jempol. Banyak sekali prediksi-prediksi yang menyatakan kedatangan hari H itu. Tapi semuanya meleset saudara. Apalagi setiap menjelang akhir tahun. Peramal-peramal banyak bermunculan menyampaikan prediksi, perkiraan-perkiraan yang akan terjadi. Nah, bagaimana sikap kita sebagai orang beriman, orang percaya saudara akan tentang ramalan-ramalan tersebut. Yesus pun pernah bernubuat akan runtuhnya Yerusalem saudara. Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Pada waktu itu orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan dan orang-orang yang berada di dalam kota harus mengungsi. Dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Sebab itulah masa pembalasan di mana akan genap semua yang ada tertulis. Lukas 21 ayat 20 sampai dengan 22. Saudaraku, bagi kita mungkin merasakan sedikit kengerian saudara dan merasa ketakutan. Apalagi tanda-tanda yang disebut mulai tampak satu persatu. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadap deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Lukas 21 ayat 25 sampai dengan 26. Apalagi tanda-tanda dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Lukas 21 ayat 9. Bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Lukas 21 ayat 10 sampai dengan 11. Saudaraku, bukankah semua tanda-tanda itu sudah nampak di depan mata kita saudara? Pertanyaannya, kapan waktunya? Kapan? Kita tak perlu tahu kapan waktunya saudara. Yesus menjanjikan keselamatan bagi siapa saja yang tetap bertekun dalam iman. Menghadapi situasi yang menakutkan itu, kita diharapkan tetap teguh. Kata Yesus, apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu sebab penyelamatmu sudah dekat. Lukas 21 ayat 28.
Sebagai orang beriman saudaraku, kita hanya dapat berharap kepada Dia Sang Junjungan kita, Yesus Kristus. Sebagai orang percaya saudara, kita tidak akan habis pengharapan kepada Kristus. Karena Dia pasti menepati janjinya. Janjinya ya dan amin saudara. Namun bagaimana kita harus bertindak, meresponi akan janji Kristus ini saudara. Walau bumi bergoncang saudara, hancur, hidup penuh kesesakan dan segala macam penderitaan dialami. Semuanya membuat kita ketakutan. Tetapi saudara, kasih Yesus tetap setia. Kasih-Nya menjamin keselamatan kita. Kita akan selalu dalam perlindungannya yang hidupnya tetap bertahan, tetap teguh beriman kepada Dia. Inilah janjinya saudara. Tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Lukas 21 ayat 18. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita tetap selalu berpengharapan kepada Kristus Tuhan kita saudara. Kita selalu tetap teguh berpegang pada firman-Nya. Mintalah senantiasa perlindungan dari-Nya, karena Dialah penyelamat kita. Janjinya ya dan amin. Mari kita mau selalu dan selalu mencari Dia, mendekati diri kita kepada Dia, supaya kita memperoleh keselamatan yang hanya datang daripada Dia Sang Kristus Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom aleichem.